Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dwi Lestari, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai GCG atau Good Corporate Governance. Berbicara mengenai Good Corporate Governance, kita tahu bahwa dunia bisnis kini semakin dinamis. Pasang surut atau perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis kini sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, berangkat dari sana, perusahaan dituntut untuk mempunyai tata kelola yang baik atau disebut Good Corporate Governance. Nah, kapan sih GCG itu mulai diterapkan? Kenapa harus ada GCG? Berangkat dari sejarah GCG, pada tahun 1980, di negara-negara maju telah ditelaah secara mendalam mengenai GCG. Dengan menghangatnya GCG sejak tahun tersebut, sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas. Sedangkan di tahun 1997, GCG mulai berkembang di Asia dan negara-negara berkembang. GCG mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 1997, Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani Letter of Intent atau LOI dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keberadaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik didasari pada dua konsep. Yang pertama, Agency Problem Concept, dan yang kedua, Incomplete Contract Concept. Dan selanjutnya akan dibahas di slide ini. Baik, di sini ada dua konsep yang mendasari GCG atau Good Corporate Governance. Konsep yang pertama adalah kontrak yang tidak lengkap atau incomplete contract. Yang kedua adalah permasalahan keagenan atau agency problem. Baik, konsep agency problem. Di sini perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal disebut sebagai pemilik atau prinsipal, sedangkan pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen atau pengelola perusahaan. Adanya dua pihak tersebut telah menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme seperti apa yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Selanjutnya ada konsep incomplete contract, di mana perusahaan merupakan nexus of contract yang mengandung arti bahwa di dalam perusahaan terdapat sebuah kontrak timbal balik yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Dari kedua konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa GCG atau tata kelola yang baik sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah dan kedua konsep yang mendasari GCG. Sekarang jelasnya tuh GCG itu apa? Dari segi bahasa, GCG, Good Corporate Governance. Good berarti baik, corporate berarti perusahaan, governance berarti peraturan. Dan ketika disimpulkan, itu menjadi sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Nah, sedangkan secara istilah, Shahroja telah mengemukakan bahwa definisi dari GCG atau Good Corporate Governance adalah sebuah mekanisme tata kelola yang baik dalam organisasi untuk melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomik, dan produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, adil, dan kewajaran demi mencapai sebuah tujuan atau tujuan organisasi. Di sini kita dapat melihat ada skema dari pengertian Good Corporate Governance, dimulai dari tata kelola, pengelolaan sumber daya,
secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif menggunakan prinsip-prinsip GCG demi mencapai tujuan organisasi. Perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan semangat kerja, akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, memperbaiki pengelolaan dan kontrol perseroan untuk memastikan bahwa standar-standar di bidang hukum dan keuangan berjalan dalam kerangka tata kelola yang diatur berdasarkan hukum dan perundang-undangan serta anggaran dasar perseroan. Maka, good corporate governance meliputi 1. Laporan keuangan. Perseroan mengumumkan laporan keuangan triwulan, tengah tahunan, dan tahunan kepada masyarakat secara tepat waktu. Yang kedua, RUPS. Setiap tahun, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi perseroan. Sedangkan direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Yang selanjutnya, Komisaris Independen. Nah, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi haruslah independen. Komisaris independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan direksi maupun para pemegang saham. Yang selanjutnya ada Komite Audit. Di sini, Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah dan pengertian daripada GCG atau Good Corporate Governance. Sekarang kita akan membahas prinsip daripada GCG. Prinsip GCG itu ada 5. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Yang keempat, independen atau kemandirian. Yang kelima adalah kewajaran. Akan dibahas selanjutnya di slide berikutnya. Ini adalah 5 prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip yang pertama adalah transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip transparansi adalah pengungkapan informasi oleh perusahaan yang harus dilakukan dengan mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan prinsip GCG, serta menyediakan informasi baik informasi yang wajib atau informasi sukarela, tetapi hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Prinsip yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika atau kode etik. Prinsip yang keempat adalah kemandirian, di mana kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kemandirian adalah mengambil suatu keputusan harus secara objektif berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, sekarang kita akan beralih kepada pembahasan tentang tahapan atau penerapan GCG. Penerapan GCG terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan yang terdiri dari 3 poin. Poin pertama di tahap persiapan yaitu awareness building. Yang kedua ada GCG assessment dan yang ketiga ada GCG manual building. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan penahapan berikut. Yang pertama, tahapan persiapan yang dimulai dengan awareness building. Upaya ini dapat dilakukan dengan memakai tenaga ahli independen dari luar melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Poin yang kedua, GCG assessment. Di sini mengukur atau memetakan kesiapan perusahaan saat ini dalam penerapan GCG. Dan poin yang ketiga di tahap persiapan ada GCG manual building, yaitu penyusunan manual dapat dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar perusahaan atau organisasi. Manual ini dapat dibedakan menjadi manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan atau organisasi. Secara umum, harus mencakup kebijakan GCG perusahaan organisasi, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan organisasi, pedoman perilaku, audit commit charter, kebijakan disclosure dan transparansi, kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan roadmap implementasi. Setelah tahapan persiapan, yang kedua ada tahapan implementasi, yang mana di dalamnya ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu sosialisasi. Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Poin yang kedua adalah implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Yang ketiga adalah internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Setelah tahapan persiapan dan implementasi, yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi adalah tahap yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas GCG yang telah dilakukan. Yang terakhir, tadi kita sudah membahas sejarah, pengertian, prinsip apa saja dalam GCG, dan bagaimana tahapan penerapan GCG, dan yang terakhir, tujuannya untuk apa sih GCG tersebut? GCG bertujuan untuk 1. Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan. Yang keempat, untuk meningkatkan kontribusi perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah, terhadap perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan investasi nasional, dan terakhir, mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ajeng sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tadi dapat diserap dengan baik dan dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.